Oke, ini sudah ada ya. Baik, kita akan jelaskan dulu tentang plagiarisme. Saya contohkan bagaimana menjelaskan ini dalam satu kali baca ya. Oke, kita search plagiarisme. Ini khusus ChatGPT ya, kita lanjut lagi. Oke, ini satu di antaranya boleh kita ambil. Baik, karena kita mengambil contoh ini pada tulisannya Poldneck ya, dan Poldneck ini sudah sitasi nomor 14 ya. Jadi kita ambil kedua-duanya namanya. Kita citasi dulu Poldneck. Berarti Zotero citation Poldneck. Lalu kita citasi juga yang sudah citasi oleh Poldneck itu ya, yang ini 14. Berarti 14 Asalah dan kawan-kawan. Usahakan mendapatkan PDF-nya. Kalau tidak dapat PDF-nya, silakan disitasi dengan cara mencari file RIS-nya. Ini tidak bisa berarti ya. Kita cari file RIS-nya saja. Ini file RIS-nya. Lalu download. Ini akan kita masukkan ke dalam Zotero. Kita buka Zotero-nya. File, import. Baik. Ini ya. Salam. Kita masukkan di sini. Wah, siapa nama tadi? Al-Salal. Oke, jadi dua artikel yang masuk ya. Dua artikel yang masuk. Kita cari lagi. Plagiarism. Baca lagi link. Memang pekerjaan menulis kajian teori ini harus banyak baca ya. Jadi satu artikel ke satu artikel bacanya ya. Oke, ini tidak nyambung. Cari lagi.
Wah, ini luar biasa nih, nggak bisa nih. Lanjut lagi, cari lagi. Ini juga nggak bisa. Bisa juga. Salam. Bisa juga, cari lagi. Ya. Apanya? Semuanya bisa, asal dia memuat apa yang kita inginkan. Ini kan kalau kita ngambilnya di Zotero di Scopus semua ya dalam pencarian ini, berarti artikel yang kita dapatkan itu sudah melewati tahapan-tahapan review yang panjang. Kalau di Scopus ya. Kalau kita ngambilnya di Google Scholar mungkin kita harus ada perhatian seperti itu ya. Makanya saya mintanya di Scopus karena memang nanti semua artikel yang kita dapatkan bisa kita gunakan. Asal apa yang kita perlukan itu ada di situ. Ya. Lanjut lagi. Nah, mencari ini yang agak susah ya. Satu persatu kita cari mana yang kita perlukan pada artikel penelitian ini ya. Gitu ya. Nah, itu yang susah. Nah, seperti ini kan ya. Ada ketemu satu misalnya, ambil. Nah, nih. Ini boleh diambil satu ya. Ingat dia ngambil itu satu kalimat ya. Kalau ngambil satu paragraf, maka dia pengutipannya dua kali. Dua kalimat ini harus dikutip. Jadi citasi itu hanya berlaku pada satu kalimat saja. Kita ngambil satu kalimat. Kalau kita ingin ambil dua kalimat ini, berarti kita harus satukan dia menjadi satu kalimat saat kita memparafrasenya. Kita ambil saja satu kalimat ya, biar lebih mudah. Oke. Nanti parafrasenya ya. Ini potas ya. Potas. Oke. Cari lagi. Gimana kalau tidak ketemu? Nah, ini gimana kalau tidak ketemu ya? Nanti ya. Kita cari dulu. Kita buktikan bahwa ini pasti ketemu ya.
Nah, biasanya kita menemukan juga informasi lain yang kita butuhkan, tapi dalam artikel yang lain itu. Saat kita mencari kata kunci plagiarisme, tiba-tiba kita ketemu dengan alat pendeteksi plagiarisme. Kita ambil juga berarti ya. Tapi ini bukan teori. Oke, lanjut saja. Oke, ini dapat satu lagi. Nah, ini kalau dua kalimat, kalau kita ingin menghindari dua kali citasi, maka kita satukan ya. Kalau dua kalimat seperti ini kita ambil pada artikel ini, Walker ya. Misalnya kita ambil dari Walker dua-duanya ya. Berarti penulisannya harusnya seperti ini ya. Walker. Oke, seperti ini. Dan disitasi lagi dengan Walker di sini. Nah, tapi ya, kalau seperti ini nampak bahwa kita mengcopy saja dua kalimat punya mereka. Jadi kita satukan saja menjadi satu kalimat. Satukan saja ide pokoknya ya. Oke. Nah, jadi ini jadi satu kalimat. Disatukan saja. Oke. Nah, jadi dapat satu paragraf. Kita cari lagi satu paragraf lagi ya. Nah, untuk mengisi ini kita minimalkan saja 7 paragraf ya. Paling tidak 7 paragraf untuk kajian teori. Berarti ini kan hanya pekerjaan kopas ya, hanya rajin-rajin baca saja lah ya. Ini mungkin 2 paragraf, ini 2 paragraf, ini 3 paragraf. Ya. Bukan, maksud saya bukan ini 7 paragraf, bukan ya. Tapi keseluruhan kajian teorinya, keseluruhan kajian teori. Ya. Nah, yang akan paling banyak dibahas di UTAUD ya, karena UTAUD itu punya penjelasan masing-masing pointernya ya. Nah, yang akan dijelaskan. Nanti saya contohkan ada beberapa penelitian saya mengenai UTAUD ini ya. Baik, kita buat lagi satu paragraf. Cari lagi. Pun bacanya jangan sampai habis artikelnya ya. Cari saja yang mana kita perlu ya. Nah, ini ya. Ya. Iya, pengertian PI. Pengertian boleh kalau kita dah berkenaan dengan Turnitin misalnya, kita akan jelaskan pengertian Turnitin misalnya. Pengertian dari alatnya ya. Tadi ini kan bukan PI-nya ya. Plagiarisme ini bukan PI-nya, ini masalahnya. Yang PI-nya kan Turnitin ya. Ya, PI-nya kan Turnitin, ini PI-nya. Ya. Nah, jadi yang kita akan bahas di Turnitin ini paling tidak mencakup apa penjelasan dari Turnitinnya itu ya. Lalu apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, kalau ini kan sudah ada teorinya ya, nanti lihat saja penelitian-penelitian yang berkenaan dengan teori UTAUD ini ya. Oke, plagiarisme. Kita lanjut saja ya untuk mempermudah pembahasan UTAUD dan TAM ya. Nah, UTAUD dan TAM ini kita tinggal klik saja di sini ya, ada UTAUD ya. UTAUD.
search. Nanti akan muncul beberapa penelitian mengenai utaut. Kebetulan saya sudah punya untuk utaut ini. Kata kuncinya sama ya, kata kuncinya sama. Ini banyak sekali ya contohnya. Nah ini. Nah di penulisan di luar itu mereka memisah ya, memisah teorinya sama dengan yang akan kita buat ya. Nah literatur review, ini Google Classroom contohnya ya. Ini Google Classroom, related work ya, penelitian terdahulu. Lalu utaut, yang ini ya, yang utaut nih. Nah ini. Nah ini akan dijelaskan dari utaut, agak banyak, agak lumayan banyak ya. Perlu menjelaskan ya, PE, SI, FC dan TI. Ini kalau dicari dengan kata kunci utaut pasti ketemu seperti itu semuanya. Tinggal kopas saja nanti di para praseka, ya. Ya. Tentunya akan lebih dari 7 paragraf kalau yang pakai utaut dan tam. Ya. Karena ini yang akan dijelaskan nih. Oh, ini. Ini kan misalnya kopi layar satu ini ya, atau kopi yang ini, boleh silakan. Oke, kita lanjut ya untuk Turnitin. Contoh Turnitin. Turnitin berarti ngambil dari hasil kajian literatur kita kemarin. Turnitin, ya. Oh, di sini juga ada dibahas tentang plagiarisme ya. Nah, ini Turnitin. Nah, ini pembahasan mengenai Turnitin translate. Oke. Copy, masukkan ke sini. Cari lagi ya. Nah, jadi sebenarnya copy paste saja ya, copy paste, nanti diperbaiki lagi bahasanya sekaligus kita memparafrasenya. Ini tidak nyambung semua ya kalimatnya ya. Nanti akan kita ubah supaya nyambung. Itu yang disebut dengan parafrase nantinya. Nah, kegiatan copy paste itu diperbolehkan ya, asal kita mengutip ya. Mengutip siapa yang membuat dari pendapat itu dan apa yang dikutipnya ya. Berarti yang ini harus kita carikan nih lagi nih. Ini lalu ini Bertak, Mahmud dan lain sebagainya untuk melengkapi citasi kita. Nah itu ya. Nanti silakan dilanjutkan saja di rumah. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai latar belakang yang ditulis kemarin. Saya akan cek satu persatu untuk latar belakangnya. Ini udah 10 ya. Belum selesai sudah 10. Sudah 10 lagi ya. Tapi kalau lebih tidak masalah ya, makin bagus tulisannya kalau makin banyak referensinya.